bagaimana mau kembali bertani dan kembangkan lahan-lahan tidur yang lahan ada, tidur ya. lahan tidur yang ada. Jadi memang mau rubah mindset dari terlebih khusus anak-anak muda sekarang itu memang agak membutuhkan waktu. Karena orang lebih senang terjun ke P3K, terus mau cari pekerjaan lain, Yang gaji bulanan lah. yang gaji bulanan. Jangan itu kalau dibandingkan mau bertani dan memilih honor waktu itu dulu kalau Iya. masih ada, orang lebih senang memilih ke Honor. lebih baik jadi tenaga honorer. Sedangkan Halo, ketemu lagi di Santai Aja. Mari ketemu omong. Ini kali ketong kedatangan tamu dari pinggir Kabupaten Kota Kupang, dari wilayah Kabupaten Kupang, Bapak Kepala Desa apa yuk? Oelat salah, Salah. salah. Bapak Desa, salam. Salam kakak. Salam. Bapak Desa, kata cerita santai-santai, Bapak Desa. Ini Siap. ketong apa? Wilayah Oelat Salah itu kan masuk di Kecamatan Taibenu. Tabenu, ya. Otomatis kan penyangga Kota Kupang Ya, lah. Apa Bapak Desa dari kapan jadi kepala desa di Desa Oelat Salah? dari tahun 2022. 2022. Ibarat ini jalan tahun ketiga masuk tahun keempat. Iya, masuk tahun keempat. 3 tahun jalan 4 tahun, apa sih yang Bapak Desa buat di Oelat Salah? Memang ada beberapa kegiatan yang sudah kita buat dari tahun 2022 sampai dengan saat ini. Yang memang pada tujuan utamanya yaitu untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat dengan berbagai kegiatan. Memang pembangunan tetap dilakukan, tetapi fokus juga ke bidang pemberdayaan. Pemberdayaan dengan tujuan bahwa kesejahteraan ekonomi dari masyarakat bisa ditingkatkan. Karena sesuai dengan potensi alam yang ada di Olet Salah, memang kegiatan pemberdayaan lebih mendukung untuk bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, kalau Bapak Desa ini kan, ini kata satu-satu Bapak Desa. Iya, Waktu jadi kepala desa ini kan masih bujang, Pak. masih bujang. Apa yang waktu itu memotivasi Bapak Desa untuk jadi kepala desa? Ada beberapa hal yang memotivasi itu. Yang pertama, memang sebagai orang muda punya tujuan untuk ketong merubah ketong punya kampung yang adalah ketong punya desa. Itu yang tujuan pertama. Terus yang kedua, bahwa ketong bisa menunjukkan kepada publik bahwa orang muda juga bisa Orang muda juga bisa. bisa Tapi kan untuk waktu itu kan memimpin. masih jomblo, maksudnya Iya, bukan jomblo, masih masih bujang, sendiri. masih bujang. Jomblo atau sone kan sebentar Mam Desa suara sekarang tuh. So ada. Wah, ini tak salah kok, pikir Mam Desa masih sendiri terus kok. Orang hubungi Mimin lain apa maksud. Nah, waktu itu minta maaf, tapi janji kampanye kan biasa lah. Iya. Apa fokus janji kampanye dulu? Waktu itu ada beberapa janji yang ketika kampanye kita mulai janjikan kepada masyarakat. Yang pertama itu bagaimana bisa meningkatkan PAD yang ada di Desa Olet Salah dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Yang memang awalnya di Desa Olet Salah PAD-nya setiap tahun di kisaran 3 juta, 4 juta. Ketong berjanji bahwa kita harus tingkatkan sehingga ada banyak dana yang ada di desa untuk kita bisa fungsikan kembali lagi ke masyarakat. Terus yang kedua, kita membangun wilayah masyarakat khusus untuk bidang-bidang pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi tidak bangun-bangun sembarang. Terus pemerataan pembangunan di semua wilayah dusun. Itu mungkin. Kalau yang sebelum desa naik itu kan 3 juta. Kalau per terakhir 2025 ini berapa? Itu sudah ada di 22 juta. Wih,
Itu 10 naik juta. naik naik sekian persen. Iya, Naik hampir 20 berapa? 23. iya, Berarti 700 sekian persen. 7 kali lipat. Ngeri sekali. iya. Itu kiatnya apa? Sehingga bisa naik. Ini kan Menaikkan baru tahun PAD, ke ya. iya. Itu yang pertama ada sumber daya air bersih yang ada di sana. Hmm. Jadi ketong ketong atur pengelolaan air bersih yang ada di Desa Olecala. Jadi dia kalau semacam yang dikenal oleh masyarakat PDM. Ya. Jadi ketong buat sistemnya seperti itu. Jadi ada ketong kasih efektif semua ada 9 sumber bor Ya. yang ada di Desa Olecala. Awalnya di 2022 itu ada 5 sumber bor. Hmm. Tetapi dalam beberapa tahun belakangan ketong bor tambah itu ada di lahan pertanian, ada juga di lahan pemukiman Hmm. masyarakat. Jadi dari situ ketong jual air kepada Masyarakat. masyarakat, sehingga dari situ ada peningkatan pendapatan bagi desa. Itu yang memang. Selain itu Selain apa? itu, untuk bidang pemberdayaan, Hmm. itu bagi petani-petani yang mau bekerja menggunakan dana pemberdayaan, dana desa, itu ketika ketong siapkan bibit, obat, pupuk, ketong siapkan bagi kelompok-kelompok Hmm. tani. Setelah diolah, ada pembagian keuntungan kepada desa. Ada Hmm. pembagian keuntungan kepada desa. Jadi itu ada beberapa sumber yang Buat PAD-nya. buat PAD-nya naik. Dan memang dalam beberapa bulan belakangan ini ketong juga baru buat satu perdes pungutan Hmm. yang ada beberapa item pungutan untuk desa. Jadi dari situ dengan tujuan untuk menaikkan ketong punya PAD yang ada di Mulai desa. berlaku 2026. Mulai berlaku 2026. Luar biasa. Bisa kasih bocor satu contoh Uh, pungutan baru yang nanti 2026 ini berlaku. Salah satu pungutan yang nanti berlaku di 2026 itu terkait jual beli tanah. Jual beli tanah kita sonde kenakan biaya administrasi tidak, Hmm. tetapi karena kalau PPATK terendah Ya, kecamatan, kalau desa kita sonde diperbolehkan untuk diperbolehkan ya. pungut biaya administrasi. Jadi kita pakainya biaya kunjungan untuk melihat lokasi. Hmm. Jadi kalau setiap kali Cerdik juga. satu dan nanti aparat turun ke lokasi cek bahwa betul-betul memastikan tanah ini sah pemiliknya ini, warga ini supaya ketika jual kan tidak Iya, jadi masalah. bermasalah, Iya. jadi masalah hukum. Jadi dari situ satu kali penjualan tanah, satu kali pengecekan lokasi itu 250.000 kenakan. Jadi memang di Olecala kan lagi gencar-gencar properti, jual-jual properti lagi Kaping-kaping lagu kapling-kapling ya gila-gilaan di Olecala sana. gila-gilaan di atas. Jadi ketika kita melihat peluang ini ya kita coba manfaatkan untuk uangnya bisa dipakai untuk membangun desa. Berapa tahun jadi kepala desa baru menikah? 3 tahun lebih. Jadi Maitua dari mana nih? Metua dari Wenlasi, cukup jauh. Kita dari Enlasi. Itu Taipei sampai Enlasi itu jauh tuh. Ketemunya di tengah-tengah. Ya, ketemu ya tengah-tengah sangat jauh, bukan jauh lagi, sangat jauh. Apa perbedaan? Kan banyak tuh anak muda yang jadi kepala desa habis baru menikah. Ada yang memang sudah menikah tapi masih muda. Apa perbedaan situasinya saat ada dan sebelum ada mama desa? Perbedaan situasinya paling kita mau berbagi waktu. Kalau masih muda berbagi waktu terhadap masyarakat 1 kali 24 jam. Ya, ya, Jadi ya. tidak terbatasi. Tapi kalau sudah metua ya pasti ada batasan-batasan. Ini Batasan-batasan sampai waktu. mengeluh tuh. Tidak mengeluh. Ini tantangan. Mama desa aja marah. Ini kota main gila sampai. Ini orang desa nonton kok. Bapak desa ada perwukulan kota yang kasus. Tapi selain itu kan pasti apa dalam situasi kantor atau apa perbedaan? Kan biasa ada apa dulu kalau di kabupaten kan PKK gitu. PKK. Ya.
Di desa juga ada. Di desa juga ada. Jadi kalau sebelum ada mama, siapa yang jadi mama PKK? Sebelum ada istri yang jadi PKK, itu ketong undang ibu-ibu yang ada di desa, terus pemilihan. Beta pikir ada ibu PKK bayangan. Oh, jadi pakai pemilihan. Pakai pemilihan. Setelah ibu hadir sudah menikah, penyerahan. Atau belum Ya, sampai sekarang? belum, karena Belum. baru menikah di beberapa bulan kemarin. Oh, baru juga. Baru juga. Berarti masih bulan-bulan madu sekarang. Kalau yang Bapak Desa rasa sejauh ini, apa yang membuat Bapak Desa, ya minimal, kalau katong tanya, apa sih selama kurang lebih 3 tahun setengah ini kalau desa, beta mau tanya, apa sih yang buat Bapak Desa bilang, beta bangga jadi kepala desa di Olasawa? Uh, yang membuat ketong bangga, yaitu artinya ketong bisa membantu banyak orang dengan uh, kebijakan ketong, terus dengan cara berpikir ketong untuk membantu orang ketika masyarakat ada dalam kesulitan atau membutuhkan sesuatu, itu yang bikin ketong Bangga. ada rasa senangnya di situ. Nah, kalau selama 3,5 tahun, kalau beta minta sebut satu program yang Bapak Desa sudah jalankan, apa yang paling Bapak Desa bisa banggakan dari program yang selama 3,5 tahun di jalan? Ya, itu terkait dengan ada peningkatan niatan masyarakat untuk bertani. Itu terkait dengan hortikultura. Kalau di Olecale kita lagi kembangkan dalam setiap tahun tuh setiap dana kita mengupayakan untuk fokus kepada bidang pemberdayaan hortikultura, tanaman-tanaman hortikultura. Dan ya artinya dari sejauh ini yang dulunya ada beberapa lahan kosong yang sekarang sudah bisa diolah dan difungsikan oleh masyarakat petani. Jadi itu yang memang ada peningkatannya ada di situ. Apa tantangan sejauh ini sebagai kepala desa? Tantangan sampai dengan saat ini ya, yang namanya ketong memimpin di desa itu punya masyarakat yang berbagai macam karakter. Jadi kadang-kadang pemikirannya ketong seperti ini yang untuk baik, tetapi ketong harus dapat tantangan yang ya berlawanan juga. Jadi itu yang memang sejauh ini mungkin yang ketong alami seperti itu. Terus juga kalau ketong di desa ini, yang masyarakat tahu bahwa apa yang masyarakat butuh, apa yang masyarakat perlukan, pasti dia akan mengadu di para desa, di kepala desa. Jadi itu dalam semua hal. Jadi entah mau di hal apa yang memang dia rasa sudah, pasti dia mengadu ke. Meskipun bukan tupoksi. Meskipun bukan tupoksi dan wewenang kepala desa, tetapi pemahaman masyarakat bahwa ya kepala desa ini bapak untuk itu, ya kita harus mengadu ke. Soal solusi nomor 2. Solusi nomor 2, terima dulu. Nah, ada beberapa orang lah yang bukan hanya sekitar di desa, tapi sampai pada level tataran gubernur atau bahkan pimpinan daerah, wali kota, bupati. Itu soal merubah mindset berpikir masyarakat. Yang Bapak Desa alami, Kirman? Ya, memang yang sejauh ini yang kita alami itu seperti tadi kita bilang bahwa kalau semacam ketong di desa, di Olecala, anak-anak muda lebih condong berpikir untuk mencari pekerjaan yang di luar petani. Nah, dengan yang lagi ketong upayakan di desa adalah bagaimana mau kembali bertani dan kembangkan lahan-lahan tidur yang ada. Lahan tidur yang ada. Jadi memang mau rubah mindset dari terlebih khusus anak-anak muda sekarang itu memang agak membutuhkan waktu. Karena orang lebih senang terjun ke P3K, terus mau cari pekerjaan lain. Yang gaji bulanan. Yang gaji bulanan. Jangan itu, kalau dibandingkan mau bertani dan memilih honor waktu itu dulu kalau masih orang lebih senang memilih ke lebih baik jadi tenaga honorer. Sedangkan kalau mau bertani, ya itu
minim sekali. Meskipun kalau hitung-hitungan pendapatan mungkin Hitungan-hitungan saja. pendapatan mungkin saja bisa lebih juga. Iya. Dan seperti yang sejauh ini ketika petani yang ada di atas ketika habis panen, Hmm. kalau kita mau bandingkan dengan kalkulasi, ya bisa lebih juga. Memang tidak semua karena ada yang gagal panen, Gagal panen. tetapi kalau berhasil pendapatannya bisa lebih dari gaji bulanan seorang pegawai. Berapa jumlah kakak di Olat Sala? Di Oletsala kakaknya 354. 354 Dari per berarti jumlah jiwanya berapa? jumlah jiwanya 1.100 lebih, 1.100 lebih, Kategori 100 700 70-an, 1.170 berapa itu sekitar. berarti kategori desa cukup besar juga. Iya, tong uh, wilayahnya memang cukup besar, dusunnya saja ada 5. Iya, karena yang perbatasan di Mekanesia itu kan bahkan secara gerejanya kan diri sendiri. Iya. Nah, apa? Kan pasti di dalam politik dulu waktu menuju kepala desa. Tadi sempat desa bilang membangun tanpa melihat sekat. Tapi kan biasanya kan agak sensitif tuh kalau apa yang Bapak Desa buat kiat-kiatnya untuk merangkul yang dulu dalam tanda petik sonde bagian dari yang mendukung Bapak Desa. Uh, Memang beberapa cara. Yang pertama setelah terpilih dan ketong memulai bekerja, pendekatan-pendekatan ketong lakukan. Pendekatan-pendekatan ketong lakukan dan juga untuk ketong punya penyelenggaraan pemerintahan, itu ketong sudah memilih bahwa itu hari ini yang pilih, ini yang tidak. Jadi ketong jalankannya merata. Ketong jalankannya merata, tidak ada perbedaan bahwa oh ini itu hari tim sukses, ini yang pilih, ini keluarga. Tidak, ketong jalankannya secara Berapa merata. lama dibutuhkan waktu untuk bisa diterima di lawan politik punya basis? Uh, itu Kan di kampung ini kan agak ya sedikit agak jauh sedikit lebih sensitif. lebih sensitif kalau ketika tensi politik Iya, seperti itu yang kamu agak sensitif. Jadi itu waktu itu ya sekitar 4 atau 5 bulan, cepat juga itu empat kategori atau cepat lima juga. bulan, iya. Itu yang kita lakukan pendekatan, kita bangun komunikasi, dan kita ajak bahwa uh, sekarang ini beta sudah terpilih, mari kita sama-sama untuk bangun ini desa. Ya mungkin karena faktor pendekatannya jadi. Ya, ini kan maksudnya podcast ini kan ketemu sama-sama kata belajar desa, yang lain yang nonton juga kan bisa dengar kan ada yang naik jaga basis istilahnya, Ya, yang lain sabar dulu, kita jaga kita basis dulu ya. supaya amankan periode kedua. Iya kan biasa kan Ya, kayak gitu, atau saya bisa sana pungkiri, bisa pungkiri itu. saya bisa pungkiri itu. Dinamika. Dinamika itu kan kata saya bisa pungkiri. Ya. Nah, beta buka kanuna satu ada pendeta di atas juga di yang dusun sebelah sana. Oh, ini Iya, Emmaus on la Voice. iya, di pendeta Soli. Soli. Nah, Baru juga nih. baru, iya Ya. baru. Makanya kita baru-baru ke sana. Makanya kita, ini olah salah luar biasa deh perkembangan. Nah, perkembangan sekarang kan dunia digital. Bapak desa apa seperti apa nanti menyiapkan kan suka suka ya harus larinya juga ke digital. Digital. Sudah punya konsep belum soal itu untuk mungkin jual digital atau apa segala macam? Itu memang punya konsep ke depan dan kita berpikirnya bahwa kita akan di 2026. Yeah. Karena memang ini zaman menuntut sekarang ini bahwa kita akan mencoba menggerakkan teman-teman Karang Taruna yang memang kalau untuk penggiat dunia maya sekarang lebih banyak anak muda. Jadi untuk bagaimana membantu ketong di desa dengan hal-hal seperti yang tadi kakak sampaikan itu. Dan ketong punya impiannya ke sana. Kalau apa? Ini kan kalau ketong banyaklah kemudian kepala desa yang terjerumus di dan kemudian berurusan dengan kasus hukum. Ya. Kalau Bapak desa memberi saran apa sih yang untuk anak-anak muda yang ke depan supaya jangan sampai dalam memimpin justru tergiur dalam tanda petik ini kan sama-sama belajar lah. Yeah. Pasti ketong yang belum punya jabatan suatu saat juga kan akan belajar juga.
Nah itu uh, apa pesan untuk anak-anak muda ataupun siapapun juga yang nonton itu? Ya, kalau yang ini pengalaman ya, Iya. sejauh ini yang ketong lakukan adalah memang uh, mindset berpikir ketong dari awal ketika mau maju itu bukan fokusnya pada uang. Hmm. Jadi dengan gaji kepala desa yang ya ketong tahu bersama seperti ini, jadi niatan awal bahwa ketong bekerja punya tujuan untuk hanya satu, saat ketong mau merubah ketong punya kampung. Terus yang kedua, transparan. Jadi kalau di Olet Sala, ketong itu uh, contoh tahun depan nih. Iya. Jadi anggarannya 1 M, setelah kami susun anggaran dalam APBDes, kami turun ke tiap-tiap wilayah, tiap-tiap dusun. Kami sosialisasikan anggaran tahun ini sekian, ketemu kerja ini uangnya sekian, sehingga dari situ juga ada fungsi kontrol dari selain mitra kerja BPD, ada fungsi kontrol juga dari masyarakat, sehingga masyarakat tahu bahwa ini ketong ke ini tahun ini kerja ini anggarannya sekian, dan di setiap dusun kami pasang apa Papan informasi. papan informasi. Jadi masyarakat tahu ketong kerja ini, kerja ini, kerja ini. Nah, dari hal seperti itu kan bisa mengurangi yang tanda kutip tadi, sehingga ketong dikontrol terus. Jadi kalau mau berbelok sedikit ya, pasti masyarakat tahu, oh Berarti ini. beta simpulkan eh, Bapak Desa sengaja buat terbuka untuk orang bisa kontrol Bapak Desa punya Iya, pergerakan. iya. Terutama daripada jatuh tuh, daripada Daripada jatuh. jatuh, mendingan dikontrol supaya mencegah, mencegah. Nah, apa? eh, Kalau usia sekolah, anak usia sekolah di Olat Salah tuh punya SD. Punya SD 1. SD ada satu, Ya. SMP SMP di desa tetangga. desa tetangga. Berarti SMA datang ke bawah sini lagi, SMA ke Bomata. Mata. Nah, kalau dilihat dari jumlah siswa sekarang, Bapak Desa, Ya. kalau Bapak Desa beranda ini kan kita bicara usia emas, kalau target apa Indonesia kan 2040 Indonesia emas. Kiat pendidikan kan tadi kan Bapak Desa bicara sektor ekonomi terus. Ya. Ada soal Bapak Desa program yang menyentuh dunia pendidikan. Kalau dunia pendidikan yang ketong dari desa bisa sentuh dan ketong bisa fasilitasi, itu kan hanya di kewenangannya hanya di PAUD. Hmm. Dan memang sejauh ini khusus untuk PAUD itu di Olecala salah satu desa yang kalau di beberapa kabupaten Kupang PAUD-nya cukup banyak. Hmm. Olecala saja ada 4 PAUD. Wih, Jadi satu dusun satu satu PAUD. satu PAUD. Nah Yes. ini kan ketong bagaimana upaya supaya bisa usia emas ini mulai dibentuk Iya dari dini. dari dini. Berarti PAUD 4 dusun itu satu PAUD. Satu-satu PAUD. Dua Berarti dusun saja yang hanya berdekatan itu yang digabungkan. digabungkan Satu satu PAUD. PAUD. Iya. Luar biasa. Sehingga masuk SD sudah ya minimal ada pengenalan-pengenalan awal. Iya. Luar biasa Bapak Desa. Jadi 2026 ini mau buat apa? 2026 pasti memang sekarang satu tantangan Iya. terbesar kami sebagai kepala desa yaitu uh, ya kalau orang mau bilang otonomi desa juga bisa atau bagaimana. Memang kebanyakan mulai tantangan dari 2025 dan 2026 ini bahwa kami kebanyakan menjalankan program-program pusat. Hmm. Jadi apa yang menjadi ketong punya kewenangan di desa sudah mulai terbatasi. Hmm. Jadi ada KDMP, ketahanan pangan. Terus kalau pusat bilang apa berarti ketong harus sampai Harus pada ikut. terendah kami ini harus jalankan. Itu memang tantangan terbesar kami. Sedangkan contoh setiap kali untuk program penyusunan program desa ketong memulainya dari Musdus, Iya. Musdes. Nah, masyarakat sudah terbiasa dengan Musdus, Musdes. Tetapi mau dibilang bahwa tidak efektif lagi untuk
kalau dengan kondisi saat ini, bahwa kebanyakan kami menjalankan yang dari atas, bukan yang dari usulan bawah, dari bawah. Itu usulan dari bawah, tantangan. tantangan. Ya. Berarti memang pintar-pintar mengelola PAD yang tadi. PAD yang tadi ini, jadi bisa kami fungsikan hanya bisa dari PAD ini. Karena kalau dari harap yang dana desa sudah terbatas. Sudah terbatas. Dan sudah ada petunjuk penggunaannya harus buat ini, buat ini. Bapak Desa, sebelum potong selesai, apa pesan Bapak Desa untuk bukan hanya masyarakat Olat Sala, untuk semua orang lah, terutama yang nanti mau jadi kepala desa atau kepala apa saja gitu. Ini Rio Pesan. mungkin mau jadi wali kota ke Rio mungkin jadi wali kota atau bupati. Sekalian pesan-pesan Natal lah. Pesan apa ya pesannya? Motivasi lah untuk sesama anak muda juga. Terlebih khusus untuk anak-anak muda, yaitu sekarang ini lapangan usaha banyak di desa. Jadi pola pikir, pemahaman yang bahwa kita harus membiasakan diri ke kota untuk baru mencari pekerjaan. Justru sekarang pekerjaannya banyak di desa. Cuman bagaimana kita tinggal melihat peluang untuk dimanfaatkan saja. Karena dengan pengalaman yang kita sudah alami bahwa memang uang ini juga banyak di desa. Dan sekarang contoh mulai dari program KDMP, terus MBG, ini peluangnya sudah banyak di desa. Tinggal bagaimana kita punya niat saja untuk bekerja. Ya mungkin itu saja. Bapak Desa boleh kasih ucapan selamat Natal Tahun Baru? Ya, beta Kepala Desa Olet Sala mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2025. Selamat merayakan tahun baru juga 1 Januari 2026. Semoga kita senantiasa diberkati oleh Juru Selamat. Kasih. Oke, demikian Kotompung bincang santai dengan Bapak Desa Olet Sala. Bapak Desa, terima kasih untuk bincang santai ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.